Sebelum ngeklik ini warnanya apa? Biru. Nah, biru tuan ya. Setelah kita sentuh merah dan kita klik, lihat menjadi merah. Lalu kedua kita klik menjadi biru muda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas membuat aplikasi menggambar ya. Jadi kita akan membuat pena atau pensilnya nanti bisa mencoret di kertas di stage ini ya. Oke, pertama kalau kita buka tadi ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada teman-teman punya akun Scratch yang online ya, lalu kita create saja, dia otomatis langsung membuat namanya di sini untuk nama projectnya ya. Saya bikin di sini pensil strip apps ya. Lalu langsung saja saya share di sini agar teman-teman nanti jika membutuhkan project ini lebih detail, nanti saya akan kasih link Scratch-nya di sini ya, projectnya di deskripsi di bawah. Oke. Yang pertama, kalau kita buat tadi, maka akan muncul secara otomatis sprite ya di sini, sprite kucingnya. Ini saya buang aja, saya ganti. Jadi kosong, saya bikin ambil di sini sprite-nya, saya ambil pensil. Kita tulis aja sini. Pensil. Oke. Nah, pensilnya sudah dapat. Di sini ini namanya sprite ya. Sprite-nya punya nama, di sini namanya pensil ya. Kita lihat sprite ini, kita lihat kostumnya. Di dalam sprite ini ada gambarnya yang disebut kostum ya. Di sini ada dua. Satu pensil A, yang kedua pensil B. Oke, pensil A yang ada garis hitamnya, line hitamnya, ya pensil B yang tidak ada ini ya. Oke. Ini namanya kostumnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin scriptnya atau codingnya ya. Nah, cara menggunakannya ya, nanti jika kita gerakan pensil ini ya, maka pensilnya akan mengikuti gerak mouse pointer kita. Lalu kemudian jika kita tekan, sambil ditekan maka akan mengeluarkan tintanya ya. Nah, kemudian tintanya warna apa saja, nanti teman-teman bisa setting warnanya apa aja di sini ya. Mari sekarang kita buat dulu pensilnya. Nah, pensilnya tadi kita lihat kostumnya ada dua. Saya akan gunakan yang pertama dulu ya, pensil yang pertama ini biar yang nampak jelas. Jadi kita klik nomor 1. Nah, caranya seperti apa? Sebagai berikut. Nah, pertama jika project ini dimulai, kita ambil when bendera hijau, klik nih, saya besarkan. Nah, ya when bendera hijau, klik. Lalu kemudian karena nanti aplikasinya menggambar ya, mencoret, maka kemudian warna apa di pensil ini yang muncul ketika pertama kali dimunculkan. Nah, saya akan setting ya. Nah, ketika kita kasih coding ini, kita butuh tambahan extensionnya di sini ya, karena kita akan menggunakan pensil. Kita tambahkan extensionnya, kita pilih pen di sini. Nah, maka kita sudah dapat sini kumpulan coding pen. Nah, ini yang berwarna hijau. Oke. Pertama settingnya, pertama kali saya akan atur penanya warnanya di sini biru. Ya, jadi kita begitu diklik nanti warnanya biru. Lalu kemudian ukurannya, set pena ukurannya. Nah, penanya mau berapa ukurannya? Nah, kita bikin satu aja dulu kecil, gitu ya. Oke, sudah di set warnanya biru. Lalu kemudian ukurannya 1, lalu kemudian
karena pertama kali nanti dimulai kan kertasnya masih kosong, maka saya hapus ya, erase all. Jadi kita diklik bendera hijau, maka kertasnya ikut terhapus bersih gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah ini pertama kali settingnya adalah pennya diangkat. Nah, pen up. Jadi pen up itu pemahamannya penanya belum nempel di kertas, artinya kertasnya belum bisa dicoret ya. Lalu kemudian di sini ada pen down. Nah, pen down itu nanti penanya nempel atau pensilnya nempel, baru tintanya bisa keluar ya. Jadi setting pertama ini. Nah, urutan dari coding ini ya, blok-blok ini ya, teman-teman boleh ganti ya. Misalnya ketika benda hijau pennya kertasnya dihapus dulu, nah, boleh. Lalu kemudian penanya belum nempel, lalu kemudian baru ubah warnanya, baru ukurannya, boleh seperti ini ya. Nah, untuk kasus project ini nggak jadi masalah gini ya. Nanti pada project tertentu mungkin urutannya harus disesuaikan dengan settingan yang mau kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan buat pensilnya. Jika kita klik ya, baru dia menulis dan dia mengikuti pointer kita arahnya. Jadi kalau kita bikin ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin tadi mouse pointernya ngikut ke pensilnya, ikut ke mouse pointer ya. Nah, itu kita ambil go to. Nah, bloknya nih go to mouse pointer. Nah, ini artinya perhatikan kalau saya klik dia akan menuju ke mouse pointer kita ya. Nih, mouse pointernya saya di sini, saya klik nih. Tuh, ke sini ya. Seperti itu di sini. Nah, ngikut gitu ya. Jadi nanti kalau digerakin dia akan ikut mouse pointer kita. Nah, supaya dia mengikut terus-menerus, maka diperlukan di sini coding dikontrol namanya forever. Nah, perhatikan kalau saya klik forevernya di sini, lihat ada tanda kuningnya dan birunya, tandanya ini codingnya dijalankan terus-menerus. Lihat, perhatikan tuh ya, mouse pointer saya ke kanan, pensilnya ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, atas ikut ke atas. Nah, ini berarti kalau kita menulis, pensilnya sudah mengikuti sesuai dengan gerak mouse-nya ya. Oke, saya stop. Nah, ini saya pasang. Jadi kalau saya mulai, stop merah, dimulai hijau, lihat pensilnya sudah ngikutin ya gitu. Nah, baru sampai sini ya. Kita akan buat kemudian pensilnya, jika diklik maka akan keluar tintanya ya. Terus kemudian warna tintanya tadi setting pertama biru, maka akan keluar biru, dan set pennya 1 ya. Ini udah dibikin. Sekarang tinggal kalau diklik maka pensilnya ikut mengeluarkan tintanya ya. Kalau tadi apa namanya belum diklik nih, ngikut aja ya. Jadi mouse pointer ke kanan, tapi belum saya tekan mouse-nya ya. Oke, sekarang untuk mengeluarkan tintanya saya akan ambil itu adalah if then. Saya pakai yang ini, if then else. Ini artinya jika kondisi tertentu, ini segi 6 ini kita akan isi nanti kondisinya apa ya. Lalu kemudian karena kita pingin pena ini kalau diklik mengeluarkan tintanya ya, maka jika ya kanannya dari pensil, jika ditekan mouse pointernya ya, maka penanya akan keluar. Jadi gimana? If then kita ambil sensing, lalu kita ambil mouse down. Nah, ini artinya jika mouse down ya, mouse-nya ditekan, maka penanya akan mengeluarkan tintanya. Nah, untuk mengeluarkan tintanya di pena ini kita menggunakan pen down. Nah, kalau pen up tadi itu penanya diangkat dari kertas, berarti nggak bisa nulis ya. Penanya diawang-awang, nggak nempel kertas, kita goyang-goyang juga nggak keluar tintanya. Nah, kalau pen down itu penanya nempel di kertas ya. Jadi ketika diklik penanya nempel di kertas, begitu kita geser-geser bergerak, maka tintanya akan muncul. Nah, pen down. Nah, kalau else, kalau tidak, jadi kalau tidak diklik apa? Kalau tidak diklik berarti kita bikin apa tadi? Pen up. Nah, gitu ya. Nah, ini harus dijalankan terus-menerus ya, supaya dia ngikutin mouse kita. Makanya if then ini, rangkaian coding ini saya masukkan ke dalam forever. Nah, di bawahnya go to mouse pointer. Jadi
forever ini mengulang coding yang ada di dalamnya apa? Ini yang diulang. Ya, mengikuti mouse pointer gitu ya. Lalu kemudian jika ditekan maka penanya akan mengeluarkan tintanya. Kalau enggak maka akan diangkat jadi nggak keluar ya. Kita coba. Nah, lihat penanya udah bergerak tapi belum saya tekan mouse-nya. Sekarang kalau saya tekan mouse-nya, nah, kenapa belum keluar? Yang keluarnya hanya titik-titik begini. Apa yang terjadi? Nah, ini ada trik yang harus dibetulkan. Codingnya udah bener, tapi kemudian di sini gambar pensilnya menghalangi keluarnya tinta. Ya, oke. Penjelasannya sebagai berikut. Kita klik pensilnya, sprite-nya, kita lihat kostumnya. Nah, saya kecilkan. Perhatikan gambar pensilnya. Ya, ini saya grup. Lihat, di sini ada tanda panah ya. Nih. Nah, ini ada tanda panah. Ya, tanda panah, maaf, tanda silang dan bulat. Ini adalah posisi tengah-tengahnya keluarnya tinta di sini. Jadi posisinya keluarnya tinta itu ada di tengah-tengah di sini. Jadi pensilnya tadi kan di sini. Nah, maka dia keluarnya di sini. Nah, keluarnya makanya terganggu dia di sini. Keluarnya begitu diklik cuma sedikit doang. Karena selanjutnya itu dibacanya tidak diklik karena tertutup dengan gambar pensil. Supaya muncul, pensilnya kita geser. Nah, seperti ini. Jadi tintanya keluar di tanda silang. Jadi mouse-nya dari sini. Jadi kalau diklik, dia tidak terganggu oleh ditutup oleh pensilnya ya. Jadi maka akan keluar di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, pensil yang kedua sama kita geser juga seperti tadi ya. Kalau kita nanti menggunakan ini kita geser juga. Nah, jadi kalau nanti teman-teman pengen pakai pensil yang kedua, gambarnya posisinya juga sama ya. Yuk sekarang kita lihat. Kita klik hijau. Nah, kertasnya bersih ya. Karena kita lihat erase all, jadi dihapus. Lalu penanya diangkat ya. Tuh, belum menulis. Setnya udah warna biru, ukurannya 1. Sekarang kalau saya tekan, nah, perhatikan penanya sudah mengeluarkan tinta. Tuh, ya, nih. Oke. Nah, kalau nggak saya tekan, nggak keluar, ya. Nah, demikian, ya. Oke. Nah, sekarang kita rubah, ya. Tadi penanya belum kita atur ini pilihan penanya ya, kita tambahin di sini di look, maaf, itu kita pilih suite kostumnya. Nah, pensilnya kita pilih pensil yang A ya, kita pasang di sini. Nah, jadi kita lihat tuh pensilnya yang ini. Nah, kalau pingin ukuran pensilnya keluarnya lebih besar, teman-teman ubah aja set pen size-nya, misalnya jadi 5. Ya, kita stop, kita mulai, kita lihat. Nah, ukurannya besar. Ya, ini ukurannya 5. Tuh. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kadang-kadang masih suka terganggu kalau geraknya nih di online nih, kadang suka terputus nih, kepatah tuh, hilang ya. Nah, triknya biasanya yang paling pernah saya lakukan mudah, ini saya rubah size-nya kecil. Kalau nggak salah sampai 10% apa ya. Nah, tuh, ini lancar. Tuh, pensilnya kecil, jadi pensilnya nggak menghalangi. Oh, ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, demikian materi untuk membuat pensil aplikasi. Ini basic ya. Oke, saya lanjutkan untuk dikembangkan. Saya klik bendera tombol merahnya, tombol hijaunya, maka udah dia sapu bersih ya nih. Erase all, penanya diangkat, masih warna biru. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan, saya pingin merubah warna penanya. Ya, basicnya tadi sudah muncul, sekarang kita rubah warna penanya. Gimana caranya? Kita bikin tombol. Ya. Kita tambahkan di sini sprite-nya, saya pilih yang pen menggambar ya. Kalau tadi ngambil pensil gambar sendiri, sekarang kita menggambar. Saya besarkan, saya ambil tombol sini, saya bikin lingkaran, saya tekan tombol shift-nya. Nah, ini kita tengah-tengahin, lalu warnanya saya bikin warna merah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita ke kode.
Spreadnya saya ganti namanya. Di sini tombol. Nah, tombol 1 lah. Tombol strip 1. Nanti saya bikin beberapa ya. Oke, tombol 1. Nah, sekarang tombol 1 posisinya di mana? Nanti kalau dibikin aplikasi, nanti kita coba ya aplikasi ini kita convert ke HTML sehingga nanti aplikasi ini bisa dijalankan di smartphone ya, pakai browser. Jadi warnanya misalnya di sini ini merah. Untuk ganti merah nanti pensilnya ya, jika di sini dipilih warna merah, kita tekan maka nanti tintanya merah. Kalau biru, biru gitu ya. Oke, ini warna merah. Lalu kita bikin tombol lagi. Caranya gimana? Kita langsung aja di sini karena bikin tombol yang sama untuk merubah warna aja. Kita cukup klik kanan, duplikat, maka ada muncul tombol kedua. Nah, tinggal klik sprite 2-nya, kita ke custom, warnanya kita ganti. Ya, kita pingin ini warnanya biru. Nah, oke, perhatikan, maka warnanya sudah biru. Oke, dah. Saya ambil contoh 2 aja ya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman tinggal bisa menambahkan sendiri karena prinsipnya sama. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kita untuk membuat tombol yang keduanya cukup diklik kanan ya. Jadi kalau bikin ketiga di sini diklik kanan lalu duplikat, maka muncul tombol yang ketiga. Tinggal ubah, kostumnya kita klik, sprite 3-nya ya, sprite tombol 3 kita klik, kostumnya kita klik, warnanya kita rubah. Ini warnanya misalnya jadi hijau muda. Nah, oke. Lalu ini kita geser. Nah, kita susun misalnya untuk warnanya di bawah di sini. Ya, nah, ini kita susun. Nah, sekarang supaya ini nanti nggak berubah-ubah susunannya, ya, ini kita kasih coding. Codingnya kita tentukan di sini. Ini berapa ya ukurannya ya? Di sini 207 156. Kita langsung ke motion, ambil go to-nya. Nah, ini dia. Lalu bendera hijau. Nah, 207 ini berarti sumbu X-nya di minus 207, sumbu Y-nya 156. Nah, karena sejajar nanti di sini, maka Y-nya sama ya. Maka saya tinggal copy aja, hanya posisi X nanti yang dirubah. Caranya untuk mengcopy ke tombol 2 dan 3 ini teman-teman tarik aja, klik drag, masukkan ke biru sampai goyang-goyang lepas. Lalu kalau ke hijau, masukkan sampai ke hijau, goyang-goyang lepas. Maka dilihat tombolnya nih sudah masuk. Nih kalau saya start, nah ngumpul di sini semua. Karena apa? Karena posisinya sama. Minus 207 156 ini tiga-tiganya sama. Nah, birunya supaya berbeda, ini kita geser. Nah, 157. Oke. Nah, yang hijau juga begitu. Ya. Sumbu Y-nya tetap, X-nya yang bergeser. Tadi 157, 55, kita coba 107. Nah, gitu ya. Oke, ini untuk posisinya. Jadi kita ngatur pakai sumbu X dan Y. Oke, selanjutnya kita coding sebagai berikut. Ya, ambil bendera hijau sama seperti ini. Kita bikin forever-nya. Apa yang kita buat? Kita akan membuat di sini ya, jika menyentuh warna merah dan sambil menekan, maka kita ambil sensingnya. Ada 2 sensing yang perlu kita gunakan ya. Pertama menyentuh, berarti kita ambil N. Jadi 2. N itu artinya dan, 1 dan 2 gitu. Yang pertama apa? Yang pertama touching. Nah, sini masukin touching apa? Touching tombol 1. Nah, jadi jika kena tombol 1 dan sambil menekan mouse down. Oke. Nah, apa selanjutnya? Jika menyentuh tombol 1 dan menekannya, maka saya akan setting warnanya ya. Di sini setting warnanya. Nah, setting warnanya saya rubah tadi ke merah ini. Nah, klik. Nah, kita coba. Nah, ya sudah merah. Oke, lalu
yang biru. Nah, yang biru juga begitu. Ya, kita tinggal bikin di sini menambahkan. Saya stop dulu. Saya kecilkan. Ya, teman-teman tinggal mengcopy aja ini. Klik duplikat, taruh di bawahnya. Lalu ini tombolnya ganti. Tombol 2. Nah, ini ya. Warna birunya kita klik, kita ambil warna birunya di sini. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga. Nah, teman-teman coba lakukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Kita lihat, sekarang saya besarkan. Nah, kita klik. Nah, ya pensilnya saya sebelum ngeklik ini warnanya apa? Biru. Nah, biru tuan ya. Setelah kita sentuh merah dan kita klik, lihat menjadi merah. Lalu kedua, kita klik menjadi biru muda. Oke, demikian teman-teman materi untuk pensil aplikasi. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa kembangkan lagi warnanya apa lagi, terus kemudian juga bisa kembangkan size-nya, ukurannya mau berapa. Kalau merah size-nya berapa, teman-teman tinggal tambahin sini. Oke, demikian materi pelajaran coding kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.